Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 137 soal 6. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 6, buatlah tabel yang mengaitkan nilai X dan Y pada fungsi berikut ini. Gambarlah grafik pada gambar di samping. Nomor 1, Y sama dengan 3X. Nomor 2, Y sama dengan negatif 3X. Nomor 3, Y sama dengan setengah X. Dan nomor 4, Y sama dengan negatif setengah X. Oke, langkah pertama kita kerjakan soal ke-1. Kita siapkan dulu tabelnya. Seperti ini, Dek. Kayak gini. Nomor 1 ya. Bikin tabelnya dulu, boleh ditulis fungsinya dulu deh. Y sama dengan 3X. Nah, baru kita siapkan tabelnya. Biasa aja, kayak gini. Simple. Oke. Nah, terus sebelah sini boleh digaris ya. Sebelah kirinya lagi mau digaris boleh, nggak boleh. Oke. Sebelah kanan ini mau ditutup juga boleh. Dah ya. Nah, untuk baris yang atas kita tulis X, baris yang bawah kita tulis Y. Nah, sekarang kita pilih nilai X-nya. Nilai X itu sebenarnya bebas saja. Mulai dari negatif 0 sampai dengan positif. Di sini Kak Sari pilihkan nilai X-nya mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gini ya. Kemudian untuk nilai Y-nya harus dihitung terlebih dahulu dengan cara memasukkan nilai X ini ke fungsinya. Karena ini fungsinya Y sama dengan 3X, berarti cara hitungnya gini, satu persatu. X sama dengan negatif 5, maka gitu ya, Y sama dengan 3X. 3X itu artinya 3 kali X, berarti sama dengan 3 kali negatif 5. Oke, nih karena X-nya negatif 5 ya. Ini angka negatif 5 ya Dek ya. Sama dengan 3 dikali negatif 5 adalah negatif 15. Jadi kita tulis untuk X-nya yang bernilai negatif 5, ketemulah Y-nya adalah negatif 15 di sini. Sekarang untuk X-nya yang bernilai negatif 4. Tulis lagi X sama dengan negatif 4, maka Y sama dengan 3X, artinya 3 kali X, berarti 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Letakkan di sini negatif 12. Lanjut untuk X yang bernilai negatif 3. X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali negatif 3. Titik itu artinya kali ya Dek ya. Jadi ini 3 kali negatif 3. Nah, kalau X-nya bernilai negatif, selalu gunakan dalam kurung ya. 3 kali negatif 3 adalah negatif 9 di sini. Untuk X-nya yang bernilai negatif 2 sekarang. X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke. Lagi, untuk yang X bernilai negatif 1. X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali negatif 1. Berapa? 3 kali negatif 1 tentu saja negatif 3. Terakhir, bukan terakhir ya, lanjut untuk X yang bernilai 0. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali 0. Udah nggak usah pakai kurung, karena 0 itu bukan bilangan negatif. 0 juga bukan bilangan positif ya. 0 itu ya 0 spesial. 3 kali 0 adalah 0. Nah, ini mulai bilangan positif ya. X sama dengan 1, sama, menghitungnya sama. Gini, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali 1. 3 kali 1 adalah 3. Tulis di sini 3. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Lagi untuk X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Langsung kita hitung ya. Di sini X sama dengan 3,
maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Hitung lagi untuk X sama dengan 4, Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nanti baru kita pindahin ya. Terakhir X sama dengan 5, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, ini yang belum kita pindahin ya, 9, 12, 15. Taruh sini, 9, 12, 15. Nah, kalau udah selesai, sebetulnya ini sudah beres. Tabelnya yang sudah beres. Sekarang tinggal menggambar titik-titik ini pada bidang koordinat. Titik-titik yang mana sih, Kak? Yang ini nih. Jadi, X-nya dipasangkan dengan Y. Ini kan negatif 5, ini negatif 15 ya. X-nya negatif 5, Y-nya negatif 15. Berarti titiknya, nah Kak Sari nulisnya di sini aja ya. X-nya negatif 5, Y-nya negatif 15, titiknya ya negatif 5, sorry, X dulu, koma negatif 15. Untuk yang ini negatif 4 sama negatif 12, berarti titiknya negatif 4, negatif 12. Gitu aja. Untuk yang di sini, pasangan negatif 3 dengan negatif 9, berarti ya X-nya negatif 3 kan, Y-nya negatif 9. Negatif 3, negatif 9. Kalau yang ini, berarti negatif 2, negatif 6. Negatif 1, negatif 3. Pokoknya X dulu deh yang disebut ya. Ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Ya udah, berarti 0,0. Nah, ini X-nya 1, Y-nya 3. Menjadi 1,3. Yang di sini 2,6 ya. 2,6. Oke. Lihat dari sini pun boleh. X-nya 3, Y-nya 9. Berarti 3,9. Terus ini 4,12. Nah, terakhir titik kita 5,15. Oke. Sekarang kalau titik-titiknya udah siap kayak gini, buat bidang koordinat. Nah, Kak Sari sengaja bikinnya enggak di sini ya, Dek ya, tapi pada bidang koordinat yang baru. Kenapa? Karena ini nanti titiknya itu ada yang sampai negatif 15 dan sampai positif 15. Kalau kita pakai bidang koordinat di sini enggak cukup. Di sini kan tertinggi cuma 5, ini kalau diteruskan 6. Ya, udah enggak kelihatan 15-nya. Ke bawahnya juga kayak gitu. Ya, Kak Sari pakai bidang koordinat sendiri aja. Siapkan seperti ini. Nah, ini dia bidang koordinat punyanya Kak Sari ya. Kak Sari bikinnya di kertas kosong loh, terus digaris-garis sendiri. Kalian juga bisa bikin kayak gini ya. Atau kalau yang punya kertas berpetak, nah punyanya Kak Sari kertas berpetaknya besar-besar kayak gini deh, boleh juga dipakai. Silahkan ya. Tapi kalau nggak punya, pakai kertas kosong gini juga boleh. Ini yang mendatar ini adalah sumbu X. Di tengah-tengah ini adalah titik 0. Kemudian kalau ke kanan ini X yang positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang ke kirinya ini negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya ya. Nah, untuk yang ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Dari 0 kalau ke atas ini yang positif Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kak Sari sengaja bikin sampai 15 aja. Sebenarnya dilanjutin juga nggak apa-apa sih. 16 dan seterusnya. Boleh. Untuk yang ke bawah ini sumbu Y yang bernilai negatif. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, negatif 16 dan seterusnya. Oke, kembali lagi kita siapkan titik-titik yang akan kita letakkan pada bidang koordinat yang ini tadi ya, Dek ya. Yang pertama negatif 5, negatif 15. Negatif 5-nya ini pasti X, negatif 15-nya ini pasti Y. Jadi caranya sumbu X tapi yang bernilai negatif ya, cari yang angkanya negatif 5. Mana itu? Tentu saja sumbu X itu kan ada ini ya, sumbu X ya. Nah, negatif 5 itu yang di sini nih. Nih, negatif 5 ya.
Komanya adalah negatif 15. Nih punyanya Y. Y yang bernilai negatif itu di mana tadi? Y yang bernilai negatif itu adanya di bawah, di sini. Terus. Nah, ini dia. Ya, ini kan nilai negatif 15. Jadi, negatif 5 kita tarik bawah ke sini ya, dihubungkan dengan negatif 15. Pakai penggaris ya, Dek ya, supaya rapi. Kayak gini. Sari liatin prosesnya. Nah, ini negatif 5-nya ya. Pakai garis putus-putus. Terus sampai nanti ketemu persimpangan yang kita harus belok ke negatif 15. Udah kayak nyari alamat aja ya. Nah, ini kan waktunya belok ya, kita belok gitu. Tuh. Udah, ini kasih titik ya. Koordinatnya adalah negatif 5, negatif 15. Oke, ini baru satu titik loh ya. Ada banyak titiknya. Titik yang berikutnya negatif 4, negatif 12. Nah, negatif 4-nya itu yang ini. Negatif 12-nya itu ke bawah. Terus hop, belok ke sini. Tuh, ketemu kan negatif 12. Gitu ya. Pakai penggaris lagi, Dek. Memang harus sabar kalau ngerjain soal kayak gini. Semakin rapi hasilnya, nanti akan semakin bagus gambarnya. Kalau pakainya kertas berpetak enak banget ini, Dek. Prosesnya malah lebih cepet ya. Nah, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, kita manual gini aja. Kan orang Indonesia itu punya pepatah gitu ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada kertas berpetak, kertas kosong pun bisa kita buat ya. Ini negatif 4, negatif 12. Oke, sudah 2 titik. Lagi titik berikutnya negatif 3, negatif 9. Siap. Ini negatif 3-nya dihubungkan negatif 9-nya tuh di sini tuh ya. Oke. Kayak gini, yang lurus. Yang sabar, namanya juga lagi proses bikin. Nah, gini, belok ke negatif 9. Dah, kasih titik koordinatnya negatif 3, negatif 9. Berikutnya negatif 2, negatif 6. Siap. Negatif 2 belok ke negatif 6. Tuh, belok ke negatif 6 di sini. Nah, lagi masih ada yang negatif. Nih dia. Negatif 1, negatif 3 ya. Dari sini. Nih, negatif 1, negatif 3, terus berikutnya 0,0. Oke. Negatif 1, negatif 3 dulu. Ini negatif 1-nya, ini negatif 3-nya. Jadi negatif 1 belok ke negatif 3. Bisa ya? Bisa lah. Ini negatif 1, hop, belok ke negatif 3. Dah, kasih titiknya. Negatif 1, negatif 3. Oh ya, yang ini tadi ya, negatif 2, negatif 6. Ini titiknya. Gitu ya. Nah, tadi 0,0 tuh letaknya di sini, Dek. Oke. Nah, ini bagian yang negatif sampai yang 0 udah beres. Sekarang masih dilanjutkan bagian yang positifnya. Mohon maaf ya, Dek ya, di rumahnya Kak Sari ini sedang berangin nih. Oke, lanjut. Yang positifnya yang ini 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 dan 5,15. Satu persatu ya. 1,3 dulu. X-nya 1 itu di mana ya? Ini X1 kan? Sumbu X yang angkanya 1 itu yang ini. Kemudian Y-nya 3. 3 itu adanya di atas. Berarti ke atas, hop, belok ke angka 3. Gitu caranya ya. Inilah nanti 1,3. Tuh. Nih belok biar ketemuan di situ dia. Nah, kasih titiknya. Ini 1,3. Berikutnya titiknya adalah 2,6. Oke. X-nya 2 itu yang ini, Dek. 0,6 itu berarti ke atas. Hop, ini nanti ketemuannya ya. 2 diketemukan dengan 6. Tuh, kayak gitu. Ini 2, hop. Nah, ketemu dengan 6.
Oke, sudah ini ya 2,6. Lagi titik berikutnya 3,9, terus 4,12, 5,15. Langsung 3 ya Dek ya, boleh ya. Nih, 3-nya nanti 0,9 ke sini belok. Nah, 3,9. Oke. Terus hop, belok. Nih titik 3,9. Terus tadi Kak Sari masih ingat 4,12. 4-nya di sini, 12-nya di atas sana. Kayak gini. Hop, ya, nih. Kan 4,12. Nah, ini dia 4,12. Terakhir tadi 5,15 Dek. 5,15. Ini 5-nya, terus 15-nya tuh di atas tuh. Tuh, terus dah. Oke. Nih 15-nya. Oke. Dah. Di sini titiknya 5,15. Dah, ini semua titiknya sudah kita letakkan pada bidang koordinat terakhir. Terus diapakan Kak? Dihubungkan ya, semua titiknya ini ditarik garis aja. Nanti itu jawabannya kayak gini nih. Ditarik garis ya. Nih, semua titik-titiknya. Sret. Lagi yang ke atas juga nyambung loh ya. Nah, gini, terus tuh, lagi terus sampai ke atas. Tuh, Dek. Dah gitu. Kalau udah jadi, terakhir kita kasih nama fungsinya. Y sama dengan 3x. Nah, ini tadi untuk menjawab soal yang ke-1. Y sama dengan 3x. Gambarnya tuh kayak gini. Kalian tahu proses pembuatannya tadi kan? Pelan-pelan Kak Sari ngajarinnya. Terus sebelumnya kita juga sudah siapkan tabelnya. Cara hitungannya juga sudah semua. Oke, bisa ya? Nomor 1 kita anggap selesai ya. Sudah ya? Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Kak Sari bantu jawab ya. Oke, beres soal ke-1 ya. Sekarang lanjut ke 2. Soal yang kedua, fungsinya Y sama dengan negatif 3x. Loh, kok mirip? Nah, serupa ya, tapi nggak sama. Yang atas ini, yang nomor 1 tadi, koefisien dari X-nya adalah 3. 3 itu positif. Sementara yang nomor 2 ini koefisiennya adalah negatif 3 ya. Dia bernilai negatif. Apakah nanti gambarnya sama? Mirip aja sih, tapi nanti posisinya itu kayak gini deh. Kalau ini seret gitu ya, nanti dia negatif 3x itu kayak gini, berlawanan. Akan seperti membentuk X jadinya. Makanya nanti Kak Sari akan bikinnya di sini lagi. Boleh ya? Bidang koordinatnya tetap yang ini. Toh sudah kita kasih nama. Ini tadi garisnya Y sama dengan 3x. Nah, nanti ada satu lagi Y sama dengan negatif 3x. Boleh ya, boleh. Tapi kalau kamu mau bikin pada bidang koordinat yang terpisah, boleh bikin lagi seperti ini, kotak-kotak tadi ya. Atau kalau kita bikinnya di kertas kosong ya kalian tulis-tulis lagi seperti ini gitu ya. Sip. Yuk kita siapkan dulu tabelnya. Untuk Y sama dengan negatif 3x. Oke, ini dia persiapan untuk bikin tabel di soal yang kedua ya. Tulis fungsinya Y sama dengan negatif 3x kayak gini. Nah, sekarang kita isi ya tabelnya. Bagian baris atas ini untuk X, yang bawahnya untuk Y. Nah, seperti tadi, X-nya itu sebenarnya bebas aja. Kalian mau pilih angka berapa aja boleh. Untuk Kak Sari akan pilih angka yang sama seperti soal nomor 1 tadi. Mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, terus 0. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sengaja pilih angka yang sama. Boleh kok, Dek. Oke, sekarang kita hitung satu persatu ya. Untuk X sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan negatif 3x, artinya adalah negatif 3 kali X. Karena X-nya negatif 5, berarti ya dikali negatif 5. Gini nulisnya.
Negatif 3 kali negatif 5. Negatif kali negatif itu positif. Berarti seperti 3 kali 5 aja, yaitu 15. Jadi kalau X-nya negatif 5, ketemu Y-nya 15. Nah, maka nanti titiknya adalah negatif 5,15. Paham ya? Ini nanti untuk kita letakkan pada bidang koordinat. Lanjut sekarang untuk X-nya negatif 4, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali negatif 4. Sama dengan seperti 3 kali 4 aja, 12. Letakkan di sini, terus titiknya negatif 4,12. Lagi untuk X negatif 3 ya. X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Seperti 3 kali 3 aja, 9 di sini. Terus titiknya nanti negatif 3,9. Sekarang untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali negatif 2. Lagi-lagi negatif kali negatif itu positif, sehingga langsung aja kayak 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Nah, gini. Titiknya negatif 2,6. Untuk X sama dengan negatif 1. Yang ini ya. Maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali negatif 1 sama dengan 3. Tulis di sini 3, ini negatif 1,3 titiknya. Untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali 0. Negatif 3 kali 0 berapa? Bilangan berapapun kalau dikali 0 hasilnya ya 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Tulis di sini 0, ini 0,0. Untuk yang positif, X-nya sama dengan 1. Kita tulis. Oke, X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali 1. Nah, negatif 3 kali 1 itu ya negatif 3 ya, Dek ya. Tulis di sini negatif 3, titiknya ini berarti 1, negatif 3. Oke, lanjut untuk X sama dengan 2. Maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali 2. Negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Sini. Nah, titiknya adalah 2, negatif 6. Lagi untuk X-nya 3 dan 4 dan 5. X sama dengan 3, maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali 3. Berapa tuh? Negatif 9. Ini titiknya 3, negatif 9. Taruh di sini juga negatif 9. Untuk X sama dengan 4, maka ya Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali 4. Berapa, Dek? Negatif 12. Jadi nanti titiknya 4, negatif 12. Letakkan juga di sini negatif 12. Kan ketemunya negatif 12. Terakhir untuk X sama dengan 5. Maka Y sama dengan negatif 3X sama dengan negatif 3 kali 5. Berapa tuh? Negatif 15. Tulis di sini dulu boleh. Kemudian titiknya 5, negatif 15. Dah, tabelnya beres ya. Semua titiknya pun sudah kita tulis. Nah, sekarang waktunya kita letakkan pada bidang koordinat. Terus nanti kita tarik garis, jadi deh gambarnya. Siap ya? Kak Sari pakai bidang koordinatnya yang tadi lagi. Hihihi. Gak apa-apa, yang penting hasilnya benar ya. Nah, yang pertama ini negatif 5,15. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya negatif 5 itu yang mana? Ini ya, negatif 5. Komanya 15. Berarti 15 itu adanya di atas. Nah, gini ya. Jadi ini negatif 5 terus ke atas, ke atas, ke atas sampai hop belok dihubungkan dengan 15-nya. Pakai penggaris supaya rapi. Nih, kelihatannya Dek ya, negatif 5 dihubungkan dengan 15. Oke, belok. Di sini titiknya.
Nah, ini kasih koordinatnya negatif 5,15 ya. Lanjut, titik berikutnya berapa nih? Negatif 4,12. Negatif 4-nya itu yang ini, 12-nya itu ke atas. Seret, hop, belok nih angka 12. Gitu deh ya, kita hubungkan. Negatif 4 harus lurus ya. Nih, negatif 4. Hop, ketemu sama 12. Hop. Nah, ya, ini titik negatif 4,12. Lagi titik berikutnya negatif 3,9. Negatif 3, ini komanya 9 ke atas. Oke. Ini dia. Kalau kamu udah bisa, boleh loh videonya Kak Sari ini di pause dulu gitu, terus kamu lanjutkan sendiri dulu ya, dibikin sendiri dulu, nanti di play lagi, dicocokin sama punyanya Kak Sari, udah sama apa belum hasilnya, boleh loh kayak gitu. Jadi biar kamu tahu kamu udah bisa apa belum ya. Kalau udah bisa di pause aja nggak apa-apa ya. Berikutnya negatif 2,6. Ini negatif 2-nya, 6-nya ke atas ini, hop. Nah, jadi negatif 2 terus sampai berhenti di belokan menuju angka 6. Itulah negatif 2,6. Nah, di sini titiknya negatif 2,6. Lagi untuk yang negatif masih ada negatif 1,3 dek. Ini negatif satunya, 3-nya di atas. Jadi gini, nah ya, negatif 1,3. Oke, ini 3-nya. Nah, nih negatif 1,3. Nah, berikutnya titiknya nih 0,0. 0,0 itu selalu yang di sini. Ini selalu 0,0. Lagi 1, negatif 3. X-nya 1, Y-nya negatif 3. X-nya 1 itu yang ini loh. Ini kan X ya. Angka satunya kan yang ini. Nah, negatif 3 di mana? Ke bawah. Oh, di sini nih negatif 3. Jadi seret gitu bikinnya ya. Kayak gini. Tarik garis putus-putus ke bawah. Hop, belok sampai ketemu angka 3. Negatif 3. Nah, ini dia 1, negatif 3. Yang ke 1 ya dek ya. 1, negatif 3. Berikutnya titiknya berapa? 2, negatif 6. Oke, X-nya 2 itu yang ini. Nah, negatif 6 tuh ke bawah, terus. Hop. Nah, ini kan belokan menuju ke negatif 6 ya. Jadi 2, negatif 6 tuh kayak gini. Oke, belok. Ketemu sama negatif 6. Disinilah titiknya. 2, negatif 6. Lagi titik berikutnya 3, negatif 9. Sedikit lagi selesai nih dek. Ini 3-nya, negatif 9 ada di bawah sini. Oke ya, kita hubungkan 3 dengan negatif 9. Ini 3-nya, hop, negatif 9-nya di sini. Iya, ini dia titiknya ya. 3, negatif 9. Lagi tinggal 2 titik lagi, yaitu 4, negatif 12 dan 5, negatif 15. Langsung ya 2 titik ini ya. Ini 4, negatif 12-nya itu yang ini. Di sini ini 4-nya. Tarik garis putus-putus ke bawah. Belokannya sampai ketemu negatif 12 di sini. Oke, ini titiknya 4, negatif 12. Dan terakhir tadi Kak Sari masih ingat 5, negatif 15. Ini 5-nya. Negatif 15-nya di bawah sini dek. Jadi ya bikin garis putus-putus panjang. Biar cepet nyampe kalau panjang. Nah, gini. Hop. Terus negatif 15-nya.
Nah, gitu ya. Di sini ya. Ini 5, negatif 15. Udah beres. Nah, terakhir ya udah kita hubungkan mulai dari bawah sini ke atas terus sana boleh ya. Gini, Dek, dari titik yang terakhir ini tadi terus sampai 0,0. Nah, lanjut lagi geser dari 0,0 sampai yang ke atas sana. Sip. Nah, terakhir ya, jangan lupa dikasih apa? Dikasih nama fungsinya. Di sini Y sama dengan negatif 3X. Dah selesai. Jadi pada satu bidang koordinat kita berhasil bikin dua fungsi ya. Yang pertama Y sama dengan 3X, yang kedua Y sama dengan negatif 3X. Gambarnya jadi seperti huruf X kayak gini. Tanda kali ya, silang gitu. Kelihatan ya? Oke. Sip, sudah selesai. Baru 2 soal dong. Masih ada 2 soal lagi ya. Yang nomor 3 Y sama dengan setengah X, dan nomor 4 Y sama dengan negatif setengah X. Nah, ini nanti Kak Sari buatnya dalam satu bidang koordinat juga ya. Karena ini nanti bentuknya mirip kayak tadi, begini sama begini juga gitu. Yang penting sekarang kita bikin apa? Tabelnya dulu ya. Kak Sari ajarin cara bikin tabelnya. Oke, ini persiapan untuk bikin soal yang ketiga ya, tabelnya ya. Ini Y sama dengan 1/2X atau setengah X, udah Kak Sari salin. Nah, sekarang bagian baris atas ini untuk X, yang bawahnya untuk Y. Ini ada trik deh dari Kak Sari ya. Kalau koefisien X-nya ini berupa pecahan, kita memilih nilai-nilai X-nya itu harus cerdik. Harus yang membuat nanti nilai Y-nya adalah bilangan bulat. Maksudnya gimana? Kayak gini, kalau misalnya X-nya kita pilih negatif 6, nanti setengah dikali negatif 6 itu enak ngitungnya, gampang. Kak Sari tunjukin nanti. Pokoknya pilih jangan yang kayak negatif 5, susah, itu nanti Y-nya jadinya koma-koma. Sebetulnya nggak apa-apa, tetapi sebaiknya dihindarin aja. Untuk itu Kak Sari pilihkan X-nya negatif 6, terus negatif 3, terus 0, terus 3, terus 6. Udah gini aja. Nanti kalau kalian mau lebih banyak boleh 9, 12 dan seterusnya ya. Tetapi menggunakan 5 buah X ini aja nanti sudah tergambar dengan bagus kok fungsinya. Ya deh ya. Nah, sekarang untuk nilai Y-nya kita hitung satu persatu. Seperti tadi, untuk X sama dengan negatif 6 dulu. Maka Y sama dengan setengah X, artinya setengah kali X, berarti setengah kali negatif 6. Nah, setengah kali negatif 6 itu kayak gini, 6 dibagi 2 aja berapa? 3, berarti tinggal 1 kali negatif 3. 1 kali negatif 3 ya negatif 3. Tuh, jadi ketemu Y-nya negatif 3. X-nya bilangan bulat, Y-nya juga bilangan bulat. Jadi nanti meletakkan pada bidang koordinatnya gampang. Terus langsung sekalian kita tulis titiknya ya, negatif 6, negatif 3. Lagi, untuk X sama dengan negatif 3. Hitung lagi. Maka, Y sama dengan, kenapa Kak Sari pilih angka 3 ya? Nah, ini Kak Sari ralat ya, Dek ya. Jangan angka 3. Kalau angka 3 nanti koma-koma. Tuh, Kak Sari aja masih salah. Gak apa-apa. Pilihnya yang bilangan genap aja. Jadi, negatif 6. Boleh negatif 4, nah terus negatif 2 boleh, terus 0 ya, terus di sini 2, terus baru 4, baru 6. Jadi kalau Kak Sari pisahin kayak gini biar kalian gak bingung ya, karena ini tadi ada kesalahan sedikit. Kak Sari milihnya angka negatif 3 itu jangan, malah nggak enak nanti. Nah, ini udah banyak X-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lumayan lah. Jadi X yang tadi negatif 3 nggak usah dipakai ya, langsung aja yang negatif 4 malahan. Oke, X sama dengan negatif 4, maka Y sama dengan setengah X sama dengan setengah kali negatif 4. Kayak tadi caranya, 4-nya dibagi 2 adalah 2 kan? Tinggal 1 kali negatif 2. 1 kali negatif 2 itu ya negatif 2. Jadi di sini tulis negatif 2, titiknya adalah negatif 4, negatif 2. Paham ya, Dek ya? Nggak usah Kak Sari ulangin lagi ya, Dek ya. Pokoknya pemilihan X-nya yang bilangan genap. 6 genap, 4 genap, 2 genap, 0 ya. Kemudian negatif 2, negatif 4, negatif 6 gitu. Lagi kita hitung untuk X-nya negatif 2.
X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan setengah X sama dengan setengah kali negatif 2. Sama dengan, nah ini kayak 2 dibagi 2 kan 1. 1 kali negatif 1, ya negatif 1. Letakkan di sini. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Berarti negatif 2, negatif 1. Sekarang untuk X-nya 0. X sama dengan 0, maka Y sama dengan setengah X sama dengan setengah kali 0. Setengah kali 0 ya 0 ya. Di sini berarti 0,0. Sekarang untuk X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2, maka Y sama dengan setengah X sama dengan setengah kali 2. Nah, setengah kali 2 itu kayak gini, 2 bagi 2 kan 1, tinggal 1 kali 1, ya 1. Nah, tulis di sini 1, berarti titiknya 2,1. Terus untuk X-nya 4, X sama dengan 4, maka Y sama dengan setengah X sama dengan setengah kali 4. Berapa setengah kali 4? Seperti 4 bagi 2 aja. 4 bagi 2 kan 2. Tinggal 1 kali 2, ya 2. Berarti ini titiknya 4,2 ya. Ini angka 2-nya pindahkan ke sini. Terakhir untuk X sama dengan 6. X sama dengan 6, maka Y sama dengan setengah X gitu, sama dengan setengah kali 6, sama dengan 6 bagi 2 kan 3. 1 kali 3 ya 3. Jadi di sini angka 3, 6,3 titiknya. Dah gitu. Nah, sekarang tinggal kita gambar pada bidang koordinat. Karena ini angkanya kecil-kecil semua, negatif 6, negatif 4, sampai paling besarnya 6, Y-nya juga begitu. Nah, Kak Sari akan memanfaatkan bidang koordinat yang ada di buku ini. Yeay, lumayan. Sudah ada kotak-kotaknya. Jadi nggak perlu bikin kotak-kotak yang baru lagi. Boleh ya? Nah, kalau kalian nggak punya buku sendiri, punyanya buku perpustakaan ya, atau memang harus di lembar terpisah, ya udah mau nggak mau harus bikin bidang koordinat sendiri. Tapi khusus untuk Kak Sari akan meletakkan titik-titik ini di bidang koordinat yang sudah disediakan buku. Oke, siap ya? Nah, ini kalau kita lihat bidang koordinatnya, bukan yang aneh. Ini sebenarnya sama aja nih, Dek. Kesini adalah sumbu X. Nah, yang ke atas bawah ini adalah sumbu Y. Ini adalah titik nolnya. Di sini adalah X yang positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kesini X yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Ke atas ini adalah sumbu Y positif, positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ke bawah ini Y negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kita letakkan titik yang pertama, yaitu negatif 6, negatif 3. Negatif 6 ini punyanya X, negatif 3 ini punyanya Y. X-nya negatif 6 itu mana ya? Ini kan sumbu X. Negatif 6 itu yang ini. Oke. Kemudian Y-nya adalah negatif 3. Negatif 3 itu yang mana? Ini kan sumbu Y. Sumbu Y yang negatif itu di bawah. Nah, di sini. Jadi negatif 6 ke bawah, hop, ketemu dengan negatif 3. Pakai penggaris lagi boleh. Meskipun itu sudah ada kotak-kotaknya ya. Nah, mau digarisin putus-putus gini boleh, tetapi seperti nggak kelihatan. Agak ditebelin deh. Oke, dah ini titiknya nih. Negatif 6, negatif 3. Lagi titik selanjutnya, negatif 4, negatif 2. X-nya negatif 4 itu yang ini. Y-nya negatif 2 itu ke bawah. Nah, ini kan. Nah, gitu ya. Dihubungkan aja. Negatif 4 dihubungkan dengan negatif 2. Disinilah titiknya. Negatif 4, negatif 2. Lagi titik berikutnya. Negatif 2, negatif 1. Ini negatif 2, negatif 1-nya ke bawah tuh ya. Ke sini. Nah, oke, di sini titiknya, Dek. Negatif 2, negatif 1. Titik selanjutnya adalah 0,0. Ya, kalau 0,0 itu pasti di persimpangan ini. Titik pangkal. Oke, lanjut. 2,1. X-nya 2, Y-nya 1.
X2 itu yang ini loh. Nah, Y1 itu ke atas. Hop. Nah, ini kan angka satunya. Berarti di situ persimpangannya. Ke atas dulu sedikit, satu langkah. Hop. Terus ketemulah angka 1. Nah, gini. Ini titik 2,1. Lagi titik berikutnya 4,2, 6,3. 4,2 dulu. X-nya ini 4, 2 itu di atas. Hop ya, karena ini angka 2-nya udah ada. Oke, tarik garis putus-putus. Enak kalau udah ada garis kotak-kotak aslinya dari buku. Nih, 4,2. Nah, satu lagi tadi 6,3. Ini 6-nya. Hop, koma 3-nya di sini. Nah, ini titik 6,3. Udah, kalau udah selesai tinggal ditarik garis aja ke sini. Nah, sip. Dan jangan lupa terakhir harus dikasih nama. Kak Sari kasih namanya di sini aja di bawah. Y sama dengan 1/2X. Selesai. Inilah gambar grafik fungsi untuk soal yang ketiga ya. Y sama dengan setengah X. Berarti satu lagi untuk soal yang nomor 4. Y sama dengan negatif setengah X. Ini nanti gambarnya kebalikan dari Y sama dengan setengah X. Jadi nanti posisinya gini nih kurang lebih. Nah ya, melewati 0,0 juga. Sret gitu. Tapi untuk pastinya kita buat tabel dulu. Untuk angka-angka X-nya, nanti Kak Sari pilih yang sama persis dengan ini. Mulai dari negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, sampai dengan 6. Oke ya, ini dia tabelnya. Oke, Kak Sari udah siapkan untuk tabelnya. Yang nomor 4, Y sama dengan negatif 1/2X atau negatif setengah X. Nilai X-nya negatif 6 dan seterusnya sampai 6 tadi ya. Sekarang untuk nilai Y-nya hitung satu persatu. Untuk X sama dengan negatif 6, maka Y sama dengan negatif 1/2X sama dengan negatif 1/2 kali negatif 6. Sama dengan negatif kali negatif itu positif deh. Berarti seperti tadi langsung kita hitung 1/2 kali 6. 6 dibagi 2, 3. Nah 1 kali 3 ya 3 ya. Jadi di sini angka 3. Terus nanti titiknya negatif 6,3. Untuk X sama dengan negatif 4, maka Y sama dengan negatif 1/2X sama dengan negatif 1/2 kali negatif 4. Sama dengan, nih aja 4 bagi 2 kan 2. Berarti 1 kali 2 ya 2. Tulis di sini 2, titiknya negatif 4,2. Untuk X sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 1/2X sama dengan negatif 1/2 kali negatif 2. Sama dengan negatif kali negatif positif loh ya. Nih 1/2 kali 2 kayak gini aja. 2 bagi 2 1. Tinggal 1 kali 1 ya 1. Tulis di sini 1. Titiknya negatif 2,1. Untuk X sama dengan 0. Sudah ketebak ya. Nanti Y-nya berapa? Pasti 0 juga. Nih. Sama dengan negatif 1/2 kali 0, hasilnya pasti 0. Jadi di sini 0, titiknya 0,0. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan negatif 1/2X sama dengan negatif 1/2 kali 2. Nah ini, negatif dikali positif itu negatif deh. Berarti tinggal ini aja, 2 bagi 2 kan 1. Nah 1 kali 1 ya 1. Atau bacanya gini, negatif 1 kali 1 negatif 1. Oke ya, sini negatif 1, 2, negatif 1. Nggak boleh bingung loh ya masalah negatif positif, karena sejak di semester 1 sudah diajarin ya. Di buku ini juga ada kan yang perkalian negatif dengan positif itu. Harus tetap ingat. Sekarang untuk X sama dengan 4, maka Y sama dengan negatif 1/2X sama dengan negatif 1/2 kali 4. Sama dengan nih, 4 bagi 2 kan 2. Tinggal negatif 1 kali 2. Hasilnya ya negatif 2. Nih, berarti 4, negatif 2. Terakhir untuk X-nya yang 6. X sama dengan 6, maka Y sama dengan negatif 1/2X sama dengan negatif 1/2 kali 6 sama dengan
6 bagi 2 adalah 3. Negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Yes. Titiknya 6, negatif 3. Alhamdulillah ya, tabelnya beres untuk soal yang nomor 4, soal yang keempat. Nah sekarang tinggal kita letakkan titik-titik ini pada bidang koordinat, terus udah deh selesai. Oke, bidang koordinatnya tetap yang ini. Ini negatif 6,3. X negatif 6 itu yang di sini, 3 tuh di atas. Hop, nih angka 3 ya. Dihubungkan pakai penggaris. Negatif 6 hop, 3. Nah, ini titiknya. Negatif 6,3. Lanjut. Negatif 4,2. Siap. Ini negatif 4-nya, 2 itu di atas. Hop, ini angka 2. Nah, ya. Negatif 4 dihubungkannya dengan 2. Nah, di sini negatif 4,2. Lanjut, berikutnya negatif 2,1 terus 0,0. Negatif 2-nya ada di sini, satunya di atas. Nih angka 1. Dihubungkan aja. Ini negatif 2, di sini 1. Oke, ini titiknya negatif 2,1. 0,0 di sini. Nah, sekarang 2, negatif 1. X-nya 2, Y-nya negatif 1. X-nya 2 itu yang ini, Dek. Y-nya negatif 1 itu yang ini. Nah, gini nanti ya. Nah, di sini. Ini 2, negatif 1. Berikutnya 4, negatif 2. X-nya 4 itu yang ini. Y-nya negatif 2 itu yang di sini. Nih, pakai penggaris deh kalau udah agak jauh. Nah, biar bagus. Oke ya. Nah, ini loh titiknya ya. 4, negatif 2. Terakhir, yes. 6, negatif 3. Ini dia 6. Kelihatan ya? Negatif 3 itu yang bawah. Nah, yang di sini nih. Tuh. Jadi kita tarik garis, kita hubungkan angka 6 dengan angka negatif 3-nya. Nah, di sini titik 6, negatif 3. Beres. Sekarang tinggal ditarik garis aja. Semua titik-titiknya tadi dihubungkan. Nah, gitu. Terus ingat harus dikasih nama fungsinya, yaitu Y sama dengan negatif 1/2X. Alhamdulillah. Tuh kan jadinya memang kayak bentuk silang gitu ya. Yang kesini ini Y sama dengan 1/2X. Yang ke sini ini Y sama dengan negatif 1/2X. Beres. Berarti dengan ini soal 6 sudah selesai. Oke, Kak Sari mau pamit dulu. Sudah hampir 1 jam kita bersama. Mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Untuk gabung ke grup, chatnya ke nomor ini, Dek. 081 456 10 9 8 7 0. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.